Berarti ada, eee, ada properties-properties lain ya, ada sifat-sifat yang lain yang dipelajari, yaitu salah satunya, covariance. Ada covariance, kemudian ada korelasi ya. Covariance ini menjelaskan, hubungan antara dua, peubah acak. Covarian X1 dan X2 adalah ekspektasi dari X1 dikurangi expected value dari X1 dikali X2 dikali expected value dari X2 itu covarian. Ini kemarin saya minta Anda, teman-teman mahasiswa di sini untuk melengkapi hal-hal yang belum diselesaikan ya di slide-slide ini yang kita lalui kemarin. Kemudian selain, covarian juga ada, correlation coefficient. Correlation coefficients ini juga, hampir mirip ya, dia juga menjelaskan tentang ukuran, ketergantungan ya. Measure of dependence between two random variable. Kalau tadi covariant itu kan mengukur bagaimana hubungannya ya, memberikan informasi tentang hubungan antar kedua random variable itu hubungannya bagaimana. Kalau covariance itu, kalau correlation itu, menjelaskan bagaimana, tingkat ketergantungan ya, ukuran ketergantungan antara dua perubahan acak itu tadi. Kalau saling bebas berarti correlation. Ya, dependence between two random variable. Also provide a measure of dependence between random variable. Jadi hampir mirip ya, hanya, menjelaskan juga hubungan antara kedua peubah acak. Karena correlation ini itu nilainya diambil juga menggunakan nilai covariance ya. Jadi correlation itu adalah covarian dari dua peubah acak dibagi, akar dari, variansi masing-masing peubah acaknya. Nah, nilai dari correlation coefficient itu dari -1 sampai 1. Kalau 1 berarti hubungannya searah, ya bergantung searah, kalau -1 nilainya berarti, berlawanan arah. Oke, itu tadi, coefficient correlation. Oke, berikutnya adalah conditional expectation. Nah, ini, ekspektasi bersyarat. Ekspektasi bersyarat, it is possible to extend the notation of expectation and variance to the conditional framework. Jadi, bisa nggak tidak ya mencari nilai ekspektasi atau nilai variance untuk kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu berarti syaratnya ya, bisa saja. Kalau kemarin kita hanya mencari ekspektasi dari Y atau ekspektasi dari X, nah ini di sini kita, mencari suatu nilai atau mencari ekspektasi dari Y dengan syarat untuk nilai suatu X tertentu gitu ya. Nah karena ada kita mencari nilai ekspektasi dari Y, tapi mensyaratkan untuk nilai Y tertentu, berarti ini ada dua peubah acak yang perlu kita perhatikan, yaitu Y-nya dan X-nya. Y dan X-nya tadi itu jointly distributed random variable. Berarti kalau X and Y are jointly distributed random variable, X dan Y berdistribusi bersama, berarti X dan Y are jointly distributed, berarti kita punya f x y-nya ya, X, Y. Kita punya f x y-nya. Nah, ekspektasi dari Y adalah, kalau kemarin ekspektasi dari Y itu sama dengan, kalau diskrit itu berarti sigma Y R, Y saja, hanya bergantung terhadap Y. Kalau di sini ekspektasi dari Y, kita masih cari nilai ekspektasi dari Y. Tapi untuk suatu nilai X tertentu, berarti ekspektasi dari Y, ekspektasi dari Y dengan syarat X ini, artinya untuk X-nya di nilai tertentu ya. Berarti sama dengan sigma Y. Nah, di sini yang disyaratkan di bagian fungsi Y-nya. Kita hanya mengalihkan untuk
peluang Y pada nilai X tertentu. Nah, di sini. Ini untuk diskrit, kalau untuk continuous berarti integral Y F Y untuk suatu nilai X dy. Ya, dy ya, hati-hati karena kan kita mau mengintegralkan itu terhadap Y. Oke, example 106, diberikan X dan Y, yaitu peubah acak continuous dengan fungsi peluang bersama fx, y, ekspresi Y untuk X dari 0 sampai 1 dan Y dari 0 sampai 1. Atau 0 untuk yang lain. Tentukan ekspektasi dari Y untuk X tertentu. Nah, ini berarti mengikuti rumusnya, berarti ekspektasi dari Y untuk suatu nilai X tertentu adalah integral E dari F Y untuk suatu X tertentu dy. Nah, ini kita punyanya hanya F X, Y, berarti kita harus cari ekspresi ya. Kita harus cari FY dengan syarat X. FY dengan syarat X. Bagaimana cara mencarinya FY dengan syarat X? FY dengan syarat X. Nah, ini kita sudah bahas sebenarnya ini ya di chapter sebelumnya. Ini halaman 38 ya. Di distribusi bersama ya, FY dengan syarat X. FY dengan syarat X itu sama seperti peluang A dengan syarat peluang A dengan syarat B. Nah, ini. Conditional distribution. FY dengan syarat X. Atau kita punya peluang A dengan syarat B. Ini sama dengan peluang A dan B per PB. Atau sebaliknya PB dengan syarat A, PB dengan syarat A, itu sama dengan peluang A dan B per PA. Nah, ini untuk conditional distribution diberikan definisinya kalau X dan Y adalah peubah acak diskrit atau continuous dengan fungsi peluang bersama fx1, x2, maka fungsi peluang bersyarat ya x2 dengan syarat x1 adalah fx1, x2 dibagi fx1. Nah, jadi kalau kita punya tadi fx, y adalah x plus 1, ini kan didefinisikan untuk x dari 0 sampai 1 dan y dari 0 sampai 1, dan 0, ya ini fungsinya, dan 0 untuk yang lain. Berarti kita bisa cari y x-nya, f y dengan syarat x adalah, ya dilihat dari definisi ini, berarti f x, y dibagi fx. Nah, ini kita cari dulu fx-nya. Fx sama dengan, fx itu adalah distribusi batas ya, distribusi batas dari joint distribution. Distribusi batasnya. Fx sama dengan, apa fx sama dengan? Bagaimana cara mencari fx kalau sudah diketahui fx, y? Halo, kita punya fx, y. Bagaimana cara mencari fx-nya? Diintegralkan bukan ya, Bu? Diintegralkan terhadap siapa? Terhadap Y-nya, Bu. Yang diintegralkan apanya? Yang diintegralkan itu fx, y.
Ya, ya kita mencari karena ini continuous berarti kita integralkan f(x), y-nya diintegralkan terhadap dy ya, untuk semua nilai y. Nah, y-nya itu dari 0 sampai 1. Jadi sama dengan integral x tambah y ya, x ditambah y dy dari 0 sampai 1. Sama dengan x itu konstanta ya, berarti x, y ditambah y-nya variabel diintegralkan terhadap dy berarti setengah y kuadrat. Itu dari 0 sampai 1. Berarti dimasukkan terhadap y-nya ya, satunya dimasukkan ke y-nya. Berarti x ditambah x ditambah setengah dikali 1 kuadrat. 0 dimasukkan y, 0 dikurangi ya, dikurangi 0 dimasukkan ke sini 0, ditambah 0 dimasukkan di setengah y kuadrat juga 0. Jadi sama dengan x ditambah setengah. Oke, jadi kita punya nilai fx-nya sama dengan x plus setengah. Tadi halaman berapa? Ya. Find ekspektasi dari y. Oke, kita sudah dapatkan fx-nya. Berarti yang mau kita cari kan adalah ekspektasi y dengan syarat x, yaitu integral y untuk fy dengan syarat x. Yaitu sama dengan, ya kita lanjutkan ya, ini kan kita sampai di sini tadi ya, ekspektasi dari y dengan syarat x yaitu integral y fy dengan syarat x dy. Fy dengan syarat x-nya belum selesai ya, tadi kita sudah punya fy dengan syarat x itu sama dengan fx, y dibagi fx. Fx, y-nya itu bentuknya adalah x plus y, fx-nya bentuknya adalah x plus setengah. Oke, jadi ekspektasi y dengan syarat x yaitu integral y dikalikan x plus y per x plus setengah dy. Oke, jadi kita bisa integralkan y-nya dari 0 sampai 1, integral dari x, ini kita pecah jadi 2 ya. Ini sendiri ditambah bagian yang kanan, berarti x dibagi x plus setengah dikali y dy ditambah integral y kuadrat dibagi x plus setengah dy. Nah, bisa ya semuanya ya. Bagian yang ini itu kan konstanta, jadi bisa dikeluarkan. Kemudian bagian ini juga konstanta, jadi bisa dikeluarkan. Jadi x per x plus setengah integral y dy ditambah 1 per x plus setengah integral y kuadrat dy. Oke. Nah, x-nya ini kalau di soal mungkin bisa lebih spesifik, misalkan ekspektasi dari y untuk suatu nilai x, ini kan x kecil kan berarti nilai ya suatu nilai. Misalkan x-nya sama dengan setengah, itu berapa nilainya? Nanti tinggal dimasukkan ke sini. X-nya setengah
tinggal dimasukkan di sini ya. X setengahnya berapa? Ini X-nya dimasukkan setengah. Bisa terlihat, terbaca, nih bertumpuk-tumpuk dengan tulisan yang lain. Cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Baik. Silakan, saya beri jeda waktu 1 menit ya untuk mencerna. Saya minum dulu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Tadi kita sudah melihat ekspektasi dari Y untuk syarat X tertentu ya. Nah, kemudian if kita sudah sampai example 106, kita masuk ke teorema 107 ya. Jika X dan Y berdistribusi bersama, maka ekspektasi dari ekspektasi Y dengan syarat X adalah sama dengan ekspektasi dari Y. Ya, ini sebenarnya bisa dibuktikan sih ya. Ekspektasi dari ekspektasi Y dengan syarat X. Jadi untuk suatu nilai syarat X, ekspektasi dari Y-nya berapa? Ekspektasi dari ekspektasi Y dengan X. Nah, ini agak berbeda ya. Kalau di sini kan ekspektasi Y dengan syarat X besar, jadi X besarnya tidak spesifik ditentukan nilainya ya. Kalau di sini kan ekspektasi dari Y dengan syarat suatu nilai X kecil tertentu. Suatu nilai X kecil tertentu. Jadi X-nya bisa beberapa nilai ya. Bentar, saya agak lupa definisinya. Coba kita. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya gini, yang jadi kurang menentukan alatnya. Oke, ini bukti yang teorema ini saya skip dulu ya. Nanti kita coba cek di buku saya agak
miss dengan, proof-nya, kita langsung nanti coba kita cek di B, nanti kita kembali lagi ke sini ya. Kita ke teorema 108 dulu ya. Kalau X dan Y adalah, peubah acak yang saling bebas, independent random variable, dan ekspektasi Y dengan syarat X adalah ekspektasi Y. Ya, kemarin kita masih ingat ya, kalau dua peubah acak saling bebas berarti bagaimana? Kalau dua kejadian yang saling bebas, ya PA dan B itu sama dengan PA dikali PB. Ini dua kejadian saling bebas. Kalau peubah acak, ada dua peubah acak yang saling bebas, berarti Fx, Y itu sama dengan Fx dikali Fy. Ini kalau, dua peubah yang saling bebas. Jika Fx, Y sama dengan Fx kali Fy, maka dia peubah acak yang saling bebas. Sedangkan ekspektasi dari kita akan menunjukkan ekspektasi Y dengan syarat X adalah ekspektasi Y ya. Ekspektasi Y dengan syarat X, tadi definisinya kalau diskrit kan integral, Y, F, Y dengan syarat X tertentu. Sama dengan sigma Y. Nah, Fy dengan syarat X, Fy dengan syarat X tertentu itu sama dengan Fx, Y dibagi Fx. Nah, untuk kasus independent random variable Fx, Y, Fx, Y itu sama dengan Fx dikali Fy. Jadi sama dengan Fx kali Fy dibagi Fx. Nah, ini kita bisa coret. Kita dapatkan Fy. Jadi Fx dengan syarat X adalah Fy. Jadi sigma, kita kembali lagi ke sini. Sigma Y dikali Fy dengan syarat X adalah sigma Y dikali Fy. Nah, sigma Y dikali Fy itu sama dengan ekspektasi dari Y. Begitu juga sama ya, buktinya dengan ekspektasi dari X dengan syarat suatu nilai Y, ini juga sama ya. Analog juga ya, sigma X, F, X dengan syarat Y, sama dengan sigma X, ini X dengan syarat Y itu sama dengan F, X. Fx dengan syarat Y itu sama dengan Fx, Y per Fy. Sama dengan Fx dikali Fy per Fy. Sama dengan Fx. Ya, sigma ekspektasi, sigma X dikali Fx sama dengan ekspektasi dari X. Oke. Ya, cukup jelas ya. It also is useful to study difference of conditional distribution. Nah, ini juga sama. Kita mau cari tahu variasi dari peubah acak, ya, nilai variansi dari peubah acak untuk nilai X tertentu ya. Pada nilai X tertentu, variansinya itu berapa nilainya? Definisinya, conditional variance of Y given X equal to X is given by, nah ini definisinya. Kalau variansi kemarin kan variansi dari X itu sama dengan ekspektasi dari X dikurangi EX dikuadratkan. Nah, ini ya, ekspektasi dari yang bagian dalam ini dikuadratkan dulu. Nah, kalau variansi Y conditional X ya masih sama, ekspektasi juga. Tapi di sini Y dikurangi ekspektasi Y dengan syarat X dikuadratkan dengan syarat X. Ya. Ekspektasinya itu bersyarat X. Ekspektasi dari apa? Ekspektasi dari ini. Ya. Ekspektasi dari sesuatu dengan syarat X.
Ini samakan seperti yang ini ya. Ekspektasi dari Y dengan syarat X. Tapi di bagian ini ekspektasi dari bukan ekspektasi dari Y, tapi ekspektasi dari bla bla bla. Bagian isinya apa? Bagian dalamnya adalah Y dikurangi ekspektasi dari Y dengan syarat X dikuadratkan. Itu adalah variansi Y dengan syarat X. Atau kita juga bisa nyatakan dalam bentuk yang lain. Kalau kemarin kan kita ketemu variansi X itu sama dengan ekspektasi dari X dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ini kita jabarkan, kita uraikan, nanti kita dapatnya ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ini bentuk akhirnya. Nah, bentuk conditional variance dari Y juga bisa dinyatakan dalam bentuk yang mirip dengan ini, yaitu ekspektasi dari Y kuadrat dengan syarat X dikurangi ekspektasi Y dengan syarat X dikuadratkan. Beda ya? Ekspektasi Y kuadrat conditional X berarti bagaimana? Kalau ini ekspektasi Y dengan syarat X kan berarti integral Y F Y dengan syarat X dy. Kalau ini ekspektasi Y kuadrat F Y dy sama dengan integral apa? Ekspektasi Y dengan syarat X berarti integral Y dikali F Y X dy. F Y dengan syarat X dy. Ekspektasi Y kuadrat dengan syarat X sama dengan integral Y kuadrat Y kuadrat F Y kuadrat X. bukan Y kuadrat F tetap fungsinya FY dengan syarat X dy. Tetap seperti ini. Jadi ini fungsinya saja. Fungsinya tetap dalam ini. Jadi ini peubah acaknya yang baru. Ekspektasi Y kuadrat dengan syarat X adalah integral dari Y kuadrat F Y dengan syarat X. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada. Saya lanjutkan ya. Oke. Berikutnya adalah join moment generating function. Nah, ini sebenarnya kita sudah menggunakan ini ya. Join moment generating function itu dalam teknik CDF function of random variable. Kemarin di function of random variable di metode moment. Ya. Nah ini. A technique based on moment generating function. Ya, ini PDF saya kurang sedikit subtopiknya ya. Harusnya di sini ada subtopiknya. Ada diberikan subtopiknya di sini MGF teknik ya.
Ya, moment generating function metode menggunakan moment generating function. Itu akan sering nanti dipakai ya. Ini kelanjutan dari teori peluang nanti kan StatMat. StatMat ini akan sering pakai ini ya, metode moment generating function. Teoremanya ini kan ada perubahan acak baru Y. Nah, Y-nya itu adalah fungsi dari X1 X2 sampai Xn. Jadi misalkan Y sama dengan fungsi dari dua perubahan acak ya, X1 ditambah X2 begitu. Jumlahan dari dua perubahan acak. Maka moment generating function dari T-nya, moment generating function dari Y seperti apa? Nah, ini ada rumusnya ya. MY sama dengan M moment generating function dari X1 dikali moment generating function dari X2. Nah, ini buktinya ya. Moment generating function. Moment generating function of X. Definisinya MGF. Moment generating function MXT. MXT itu sama dengan kalau diskrit berarti sigma dari ETX Fx. Ini definisi dari moment generating function. Definisi dari ekspektasi X. Ekspektasi X definisinya adalah sigma X f of X. Definisi dari varian. Nah, ini definisi dari moment generating function. MXT itu sama dengan sigma ETX Fx dx. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya punya Y sama dengan X1 plus X2, bagaimana bentuk moment generating function dari Y? M Y T sama dengan MYT itu sama dengan sigma ya. Sigma dari ETY FY X. Gini kan. Tapi kita nggak punya informasi Y-nya seperti apa. Kita tidak punya informasi function dari Y-nya. Kita tidak punya informasinya. Kita harus cari dulu. Nah, yang kita punya kan kita punya MX1, kita punya MX1, kita punya MX2 ya. Jadi MYTX itu adalah ekspektasi dari ETY, ekspektasi dari ETY. Jadi MXT itu sebenarnya sama dengan ekspektasi dari ETX. Nah, ekspektasi dari ETY sama dengan ekspektasi dari ET, Y-nya adalah X1 plus X2. X1 plus X2. Sama dengan ekspektasi dari ET X1 dikali ekspektasi ET X2. Nah, ini ekspektasi dari dua perubahan acak seperti ini ya. Kalau perubahan acaknya independen berarti ini kan bisa dipecah langsung ya, sama dengan ekspektasi dari ET X1 dikali ekspektasi dari ET X2. Ya, kemarin kita punya ekspektasi dari XY sama dengan independen ya. Independen ekspektasi dari EX dikali ekspektasi dari EY. Ini dengan syarat jika X dan Y independen. Sepertinya minggu kemarin kita sudah bahas ini ya. Yang ini ya. Iya, Bu, sudah. Jika ekspektasi X kali Y itu sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y jika X dan Y independen. Hanya ketika X dan Y independen. Kalau tidak independen tidak berlaku ini. Nah, ini juga sama.
X1 dan X2 kan tadi independen. Ini syaratnya independen. Karena independen, jadi ETY sama dengan ekspektasi dari ETX1 dikali ekspektasi dari ETX2. Nah, ini sama dengan MX1T dikali MX2T. Nah, ini momen generating function itu seperti ini. Jadi syaratnya harus independen. Ini di subbab kemarin ya. Nah, sekarang kita lihat yang di sini. Moment generating function ya, definisi dari join moment generating function of X. Dengan X itu adalah X1, X2, XK, maka fungsi pembangkit momen bersamanya ya. Momen generating function itu kan fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen bersama. Fungsi pembangkit momen bersama. Fungsi pembangkit momen bersama dari X adalah MXT, yaitu sama dengan MXT. Kalau X-nya bukan fungsi dari pembacak yang lain ya, MXT sama dengan ekspektasi dari ETX. ETX. Nah, karena ekspektasi berarti ekspektasi dari X itu kan sama dengan sigma X Fx. Nah, ini ekspektasi dari ETX berarti sigma ETX Fx. Gitu kan ya. Ekspektasi dari X itu sama dengan sigma X dikali Fx. Ekspektasi dari ETX itu sama dengan sigma ETX dikali Fx. Nah, untuk join moment generating function, ekspektasi dari MXT, MXT sama dengan ekspektasi dari E, T, nah X-nya join distribution function, E-nya adalah X-nya adalah sigma E dari sigma, ya, kalau satu kan ETX, tapi X-nya ini kan gabungan dari beberapa bentuk yang lain, jadi ET dari sigma TI XI untuk I dari 1 sampai K. Atau bisa dituliskan dalam bentuk ekspektasi dari T1 X1 ditambah T2 X2 ditambah TK XK. Ekspektasi dari ini. Itu namanya join moment generating function. Nah, ini kalau ya, saya beri merah. Kalau X1, X2, XK independen, berarti bisa dilanjutkan. Dari sini bisa dilanjutkan sama dengan ETX1 dikali ETX2, ETX3, ET, ini T3, ini T2, ini T1, ini TK, XK, sama dengan ekspektasi dari T1, X1,
Oke, T2 X2 E, ekspektasi dari E, TK, XK. Atau sama dengan MX1, MX2, MXK, T. Gitu. Ini kalau independen ya. Tapi kalau tidak independen ya nanti dikerjakan dari sini definisinya. Ya, ini teorema selanjutnya. Ini dari dia mendefinisikan fungsi pembangkit momen bersama itu definisinya seperti apa? Ini definisinya seperti ini. Kan kita punya fx fxy x, y. Ini definisi dari fungsi peluang bersama. Definisi dari ekspektasi bersama. Definisi dari moment generating function bersama. Ini definisinya ini. Yaitu ekspektasi dari E T1 X1 ditambah T2 X2 ditambah TK XK. Nah, kemudian dilanjutkan, kalau ada dua perubahan acak X dan Y, ada dua perubahan acak X dan Y, dengan X dan Y-nya ini saling bebas, ada dua perubahan acak X dan Y dan Y-nya saling bebas. Kalau X dan Y saling bebas berarti Fx, Y itu sama dengan Fx dikali Fy. Maka momen generating function bersamanya, ya, momen generating function bersamanya mx y-nya, jadi kan menurut definisi tadi ini ya, yaitu ekspektasi dari E sigma X T1. Karena ada dua, jadi saya langsung nggak pakai sigma ya. Ekspektasi dari E T1X ditambah T2Y. Gitu. Nah, karena X dan Y-nya itu saling bebas, independen. Ini kan sebenarnya ekspektasi dari ET1X2 itu kan sama dengan, kalau diskrit ya, berarti double sigma E T1X ditambah T2Y F X, Y. Gitu kan. Nah, karena dia saling bebas berarti sigma, double sigma E T1X dikali E T2Y yang ini menjadi Fx dikali Fy. Sama dengan sigma, ini untuk semua nilai X, ini untuk semua nilai Y. Berarti ini untuk semua nilai Y yang yang terkait dengan notasi sigma X saja yang bisa ada di belakang notasi sigma untuk semua nilai X. Jadi yang kaitannya dengan Y itu pindah ke depan. Ini dikaitan dengan Y, ini kaitan dengan Y. Jadi sigma untuk semua nilai Y, E, T2Y, F, Y, dikali sigma untuk semua nilai X, E, T1X, F, X. Nah, jadi ini sama dengan ini bentuk yang di depan ini itu sama dengan M, Y, yang ini adalah M, X. Jadi M, Y, T2 dikali M, X, T1. Sebentar ya.
Ya, jadi kalau ada soal cara mengerjakannya seperti ini ya. Cara mengerjakannya yang ini. Hmm, yang ini. Itu cara mengerjakan dasarnya. Cara dasarnya seperti itu. Tapi kalau X dan Y-nya itu saling bebas, X dan Y itu saling bebas, maka kita bisa mengerjakan dengan cara yang di bawah ini. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana mau generating function X dan Y-nya, ya kerjakan seperti ini. Double sigma ET1X1, double sigma ET1X ditambah ET2Y Fx, Y. Nah, ini dikerjakan. Ini untuk semua nilai X, ini untuk semua Y. Tapi kalau ada informasi bahwa X dan Y-nya itu saling bebas, kita bisa langsung mengerjakannya dengan cara ini. Jadi join moment generating function-nya itu sama dengan perkalian dari kedua momen generating. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Sepertinya sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, basically we are done with all the material ya. Materinya sudah saya sampaikan semuanya. Jadi materi join distribution function, sum of random variable, kita sudah simak juga. Untuk chapter berikutnya ini sudah selesai. Kemudian yang expectation of random properties ya, properties of random variable ini juga kita sudah sampaikan baik yang untuk independen maupun yang bersyarat. Jadi pekerjaan berikutnya adalah get on the exercise ya. Jadi tahunya bahwa kita bisa mengikuti materinya ya get on the exercise. Setuju saya tidak membuat soal yang diuji. Ya, untuk chapter ini exercise sebentar. Oke, untuk chapter ini kita bisa buka buku Bain ya, buku Bain chapter 5 ya. Chapter 5 Properties of Random Variable. Properties of Random Variable chapter 5 ini ada exercise nomor 1 hingga nomor 27. Saya pilihkan beberapa yang kalian bisa coba kerja.
Oke. Ini ada soal contoh cerita. Nah, ini contoh cerita ini, lumayan membantu ya, untuk memahami bentuknya. Suppose the weight in a major regular baseball is a random variable with mean, mu, and standard deviation 2 dibagi 5. A carton contains 144 bola. Assume that the weight of individual baseball are independent. They represent the total weight of the baseball in the cartoon. Jadi ini kalau dibuat bentuknya, kita punya X. Kita punya X itu adalah pembacak yang menyatakan berat bola ya. Berat bola, mu-nya tidak diketahui, X-nya berdistribusi apa tidak diketahui ya. Hanya kita tahu bahwa X berdistribusi tertentu dengan mu-nya sama dengan 5, kemudian variansinya atau standar deviasinya itu adalah 2/5. Tidak diketahui dia berdistribusi apa. Kemudian yang ditanyakan adalah ekspektasi dari T-nya. Ekspektasi dari T-nya berapa? Kemudian variansi dari T-nya berapa? Kalau di chapter kemarin kita cari dulu ya T-nya itu berdistribusi apa dari distribusi X yang kita ketahui. Nah, untuk chapter ini kita tidak cari distribusi T-nya. Tidak cari bentuk distribusi T-nya, tapi kita gunakan sifatnya. T itu adalah T represent the total weight of all the baseball in the cartoon. Jadi T itu adalah sigma dari X1. I dari 1 sampai 144. Jadi jumlah dari total bola basketnya. Bola baseballnya. Baseball pertama, baseball kedua, sampai baseball ke 144. Di mana mu X itu sama dengan 5, kemudian sigma X itu sama dengan 2/5. Yang ditanyakan adalah ekspektasi dari T. Ekspektasi dari T-nya bagaimana? Remember, assume that weight of individual baseball are independent. Jadi, ekspektasi dari T sama dengan ekspektasi dari sigma XI. Sama dengan, nah ini kita pakai sifat-sifat yang tadi. Kalau ekspektasi dari jumlahan pembacak yang saling bebas sama dengan apa? Sifatnya apa? Ya, ini kita punya sifat ini ya. X and Y are random variable, join distribution-nya ada, ekspektasi X1 plus X2 sama dengan ekspektasi X1 plus X2. Nah, ini tidak harus independen ya. Jadi jumlahan antara X1, X2 dengan fungsi peluang bersama X1, X2, jumlahan dari nilai ekspektasi X1 dan X2 itu adalah ekspektasi dari jumlahan pembacaknya adalah jumlahan dari masing-masing ekspektasinya. Tapi tidak harus independen. Apalagi kalau independen. Kalau independen di sini, kita lihat di sini ya, berarti ET itu sudah pasti langsung sigma dari EXI.
I dari 1 sampai 140. Jadi sama dengan EXI-nya kan EXI itu sama dengan 5 atau mu kan. Jadi ini berarti 144 dikalikan 5. Kemudian var T. Var T kemarin sifatnya bagaimana? Var T, kita punya var T Kosong bukan, Bu? var T kemarin bagaimana? Gimana? Gimana, Mas? Gimana? Independen ya, tadi syaratnya kan independen. Kalau tidak independen, kita punya rumus var X1 plus X2 itu sama dengan apa kemarin? Var X1 ditambah var X2 min 2 cos X1 X2. Itu kalau tidak independen, tapi kalau independen var X1 ditambah var X2 itu kan ya. Nah, untuk soal ini diberi keterangan bahwa berat bola yang satu itu tidak mempengaruhi berat bola yang lain. Ini kan ya. Assume that the weight of individual baseball are independent. Jadi otomatis var T sama dengan sigma dari var XI. Sama ya. Jadi ini sama dengan 144 dikali 2/5. Oke, begitu saja. Kita pakai apa yang sudah diberikan di awal tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, saya rasa ini waktu Anda bekerja, jadi saya rasa materi kita sudah selesai. Saya akan memberikan beberapa latihan soal di B yang harus Anda kerjakan. Nanti saya akan kirimkan berapa soal di B untuk chapter 5 dan chapter 6 ya. Nanti kita akan bahas minggu depan. Ini ada pertemuan kita yang ke-15 ya. Iya, Bu, masih terdapat satu pertemuan terakhir sebelum Iya. UAS. Ya. Baik. Jadi nanti waktunya Anda bekerja, saya akan berikan latihan soal untuk chapter 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6. Baik, Bu. Chapter 4. Ya, chapter 4 adalah joint distribution function. Ya. Oke, nanti kita akan bahas minggu depan. So, you can work in a group, bisa dikerjakan di grup, nanti tolong disusun yang rapi. Tidak perlu diketik ya, tapi kalau mau diketik silakan disusun yang rapi, kemudian difoto, nanti kita akan diskusikan minggu depan. Jadi saya harap partisipasi yang aktif untuk setiap grupnya, untuk setiap untuk diskusinya nanti ya. Baik, Oke, Bu. kita Sebelumnya izin mengkonfirmasi, Bu. Karena ini Mm-mm. dikerjakan di dalam grup, apakah grupnya sama dengan grup kemarin, Bu? sama. Oh, baik. Kemarin dari kelompoknya Ya. Bu Lucy sudah ada grup kan ya? Iya, sudah ada, Bu. Ya, jadi langsung dilanjutkan dari grupnya Bu Lucy saja. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Oke. Bu. Ya, cukup jelas? Tidak ada masalah ya, nanti silakan didiskusikan di grup. Jadi tidak, hampir sama seperti kalkulus saya rasa mata kuliah teori peluang itu. Jadi semakin banyak mengerjakan, itu semakin bisa paham ya atas
hukum-hukum yang dipakai. Kalau kemarin kan kita baru diskusi teorinya ya, tapi sudah saya berikan contoh sih sebenarnya ya, beberapa hal. Nanti kalian tinggal mengerjakan. Oke, saya absen ya. So, jadi sekarang kita Olivia Angelina, Olivia hadir, Bu. Mohon maaf, mic-nya terkendala. Woro Pangesti Asmorojati. Hadir, Bu. Oke, ini masih recordingnya masih jalan ya, boleh dimatikan kalau mau dimatikan.